Latar belakang keluarga dan pendidikan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Ahmad Dahlan memiliki nama kecil Muhammad Darwis. Ia adalah anak keempat dari 7 bersaudara dan termasuk keturunan dari Maulana Malik Ibrahim, yaitu adalah salah seorang terkemuka di antara para wali Songo, yaitu pelopor dari penyebaran agama Islam di Jawa. Ketika memasuki usia ke-15 tahun, Ahmad Dahlan pergi melaksanakan ibadah haji dan tinggal selama 5 tahun di Mekah. Pada 5 tahun periode tersebut, Ahmad Dahlan pun mulai berinteraksi dengan para pemikir pembaharu dalam agama Islam, seperti Muhammad Abduh, Rashid Ridha, Al-Afghani hingga Ibnu Taimiyah. Usai pulang dari Mekah di tahun 1888, ia kemudian mengganti namanya menjadi Ahmad Dahlan. Lalu pada tahun 1903, Ahmad Dahlan pun kembali ke Mekah dan menetap di sana selama 2 tahun. Ketika ia kembali ke Mekah untuk kedua kalinya, Ahmad Dahlan pun memiliki kesempatan untuk berguru kepada Syekh Ahmad Khatib yang juga guru dari pendiri Nahdlatul Ulama, yaitu Kiai Haji Hashim Asy'ari. Kemudian pada tahun 1912, Ahmad Dahlan pun mendirikan Muhammadiyah di Kauman, Yogyakarta. Usai pulang dari Mekah, Ahmad Dahlan pun menikahi Siti Walidah, yaitu sepupunya sendiri dan anak dari Kiai Penghulu Haji Fadil, yang kemudian Siti Walidah ini dikenal pula dengan nama Nyai Ahmad Dahlan, yaitu seorang pahlawan nasional serta pendiri dari Aisyah. Dari pernikahannya dengan Siti Walidah, Ahmad Dahlan memiliki 5 orang anak, yaitu Johanah, Siraj Dahlan, Siti Busro, Irfan Dahlan, Siti Aisyah dan Siti Zahara. Ahmad Dahlan juga menikahinya Abdullah, yaitu seorang janda dari H. Abdullah. Ia juga diketahui pernah menikah dengan Nyai Rum, yaitu adik dari Kiai Munawir Krapayak, serta menikahi Nyai Aisyah Cianjur, yaitu adik dari Ajengan Penghulu. Dari perkawinannya dengan Nyai Aisyah tersebut, Ahmad Dahlan memiliki anak bernama Dandana. Kiai Haji Ahmad Dahlan menutup usia 54 tahun pada tahun 1923 dan ia dimakamkan di pemakaman Karangkajen di Yogyakarta. Pengalaman organisasi Ahmad Dahlan. Selain aktif ketika mengemukakan gagasannya mengenai gerakan dakwah Muhammadiyah, Ahmad Dahlan pun dikenal sebagai seorang wirausahawan yang cukup berhasil dengan berjualan batik. Sebagai sosok yang aktif dalam beragam kegiatan di masyarakat serta memiliki gagasan yang cemerlang, Ahmad Dahlan adalah sosok yang mudah diterima oleh masyarakat. Sehingga ia pun cepat pula mendapatkan tempat di organisasi Jamiatul Khair, Syarikat Islam, Budi Utomo hingga Komite Pembela Kanjeng Nabi Muhammad. Pada tahun 1912, Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan sebuah organisasi bernama Muhammadiyah untuk melaksanakan cita-cita dari pembaruan Islam yang hadir di Nusantara. Ahmad Dahlan menginginkan ada pembaruan terhadap cara berpikir maupun beramal masyarakat, namun tetap sesuai dengan tuntunan agama Islam. Ia ingin mengajak umat Islam di Indonesia untuk kembali hidup sesuai dengan tuntunan yang ada dalam Al-Quran maupun hadits. Oleh karena itu, sejak awal berdiri, Ahmad Dahlan menegaskan bahwa Muhammadiyah bukanlah organisasi yang memiliki sifat politik, akan tetapi bersifat sosial serta bergerak dalam bidang pendidikan. Gagasan Ahmad Dahlan mengenai berdirinya Muhammadiyah pun mendapatkan dukungan yang baik dari keluarga maupun keluarga sekitarnya. Akan tetapi, dukungan baik tersebut rupanya tidak dapat menghindarkan munculnya fitnah-fitnah, tuduhan hingga hasutan yang datang pada Ahmad Dahlan. Ia sempat dituduh akan mendirikan agama baru dan menyalahi ajaran Islam. Ada pula orang yang menuduh bahwa Ahmad Dahlan adalah sosok kayak palsu, sebab telah meniru bangsa Belanda yang beragama Kristen, mengajar pula di sekolah-sekolah Belanda hingga bergaul dengan tokoh Budi Utomo yang saat itu kebanyakan adalah seorang priai. Pada saat itu, Ahmad Dahlan memang sempat mengajar pelajaran agama Islam di Sekolah Osvia di Magelang, yaitu sebuah sekolah khusus Belanda dan sekolah khusus untuk anak-anak priai. Bahkan ada pula beberapa orang yang hendak membunuh Ahmad Dahlan saat itu.
Meskipun mendapatkan beragam fitnah, hasutan maupun ancaman, Ahmad Dahlan saat itu tetap berteguh hati dan tetap melanjutkan cita-cita serta perjuangannya dalam pembaruan Islam di Indonesia. Ahmad Dahlan pun melanjutkan perjuangannya dalam membentuk Muhammadiyah dengan mengajukan permohonan untuk mendapatkan badan hukum pada pemerintah Hindia Belanda pada tanggal 20 Desember tahun 1912. Permohonan tersebut baru dikabulkan oleh pemerintah pada tahun 1914. Izin tersebut juga hanya berlaku untuk daerah Yogyakarta, serta Muhammadiyah hanya boleh bergerak di daerah perizinan saja yaitu Yogyakarta. Pembatasan gerak Muhammadiyah ini dikarenakan pemerintah Hindia Belanda saat itu khawatir bahwa organisasi yang diusung oleh Ahmad Dahlan akan berkembang. Meskipun gerakannya dibatasi, akan tetapi daerah-daerah lain seperti Imogiri, Wonosari hingga Serandakan telah mendirikan kantor cabang Muhammadiyah. Namun karena hal tersebut menentang keinginan atau peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah Hindia Belanda, maka Ahmad Dahlan pun mengusulkan agar kantor cabang di kota lain menggunakan nama berbeda dan bukannya Muhammadiyah, seperti nama Nurul Islam di Pekalongan, nama Al-Munir di Ujung Pandang dan Ahmadiyah di Garut. Ahmad Dahlan menyebarluaskan gagasannya mengenai Muhammadiyah melalui tablik ia adakan di berbagai kota. Selain itu, ia juga turut menyebarkan Muhammadiyah melalui relasa dagangnya. Gagasan yang dimiliki oleh Ahmad Dahlan, rupanya mendapatkan sambutan cukup besar dari masyarakat di berbagai kota di Indonesia. Sehingga, beberapa ulama dari beragam daerah pun berdatangan pada Ahmad Dahlan untuk menyatakan dukungannya pada gerakan dari Muhammadiyah. Oleh karena itu, pada tanggal 7 Mei tahun 1921, Ahmad Dahlan akhirnya mengajukan permohonan kembali kepada pemerintah Hindia Belanda untuk mendirikan cabang Muhammadiyah di kota-kota lain selain Yogyakarta. Pemerintah Hindia Belanda pun menyetujui permohonan tersebut pada tanggal 2 September tahun 1921. Sebagai seseorang yang demokratis dalam menjalankan aktivitas dari gerakan dakwahnya, Ahmad Dahlan juga memberikan fasilitas kepada para anggota Muhammadiyah untuk memproses evaluasi kerja serta melakukan pemilihan pemimpin di Muhammadiyah. Selama Ahmad Dahlan hidup, Muhammadiyah telah melaksanakan 12 kali pertemuan anggota setiap setahun dan saat itu menggunakan istilah Aldemin Vergadering atau persidangan umum. Sosok Ahmad Dahlan, selain dikenal dekat dengan masyarakat serta para ulama, ia juga dekat tokoh-tokoh agama lain. Seperti Pastor Van Lith pada tahun-tahun 1914 sampai tahun 1918. Pada tahun tersebut, Pastor Van Lith adalah pastor pertama yang diajak dialog oleh Ahmad Dahlan dan saat itu, ia tidak ragu untuk masuk ke gereja dengan memakai pakaian haji. Jasa-jasa Ahmad Dahlan. Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah salah satu pahlawan nasional yang memiliki jasa-jasa. Salah satunya adalah ia berjasa dalam membangkitkan kesadaran masyarakat Indonesia melalui gagasannya mengenai pembahatuan Islam serta pendidikan. Selain itu, pemerintah juga menganggap Ahmad Dahlan memiliki jasa lainnya demi kemajuan bangsa Indonesia. Berikut beberapa jasanya. Ahmad Dahlan telah mempelopori kebangkitan dari umat Islam di Indonesia untuk menyadari nasibnya sebagai suatu bangsa yang terjajah dan masih harus banyak belajar serta berbuat banyak. Melalui organisasi Muhammadiyah yang ia gagas, Ahmad Dahlan telah memberikan banyak ajaran Islam yang murni kepada bangsa Indonesia. Selain itu, ajaran yang dibawa oleh Ahmad Dahlan dapat menuntut kemajuan, kecerdasan hingga beramal bagi bangsa Indonesia dan umat tanpa melupakan dasar dari iman dan Islam. Melalui organisasi Muhammadiyah yang ia dirikan, Ahmad Dahlan telah mempelopori amal usaha sosial serta pendidikan yang sangat diperlukan dalam kebangkitan serta kemajuan bangsa dengan jiwa serta ajaran Islam. Melalui organisasinya,
Muhammadiyah bagi wanita atau Aisyiyah telah mempelopori kebangkitan dari wanita-wanita Indonesia untuk dapat mengecap pendidikan serta berfungsi sosial, setingkat dengan para kaum pria. Itulah beberapa jasa Ahmad Dahlan dalam memajukan bangsa Indonesia. 4 poin tersebut telah termaktub dalam Surat Keputusan Presiden Nomor 657 pada tahun 1961 yang menjadi surat keputusan bahwa Ahmad Dahlan adalah pahlawan nasional. Latar belakang berdirinya Muhammadiyah. Muhammadiyah berdiri pada tanggal 18 November tahun 1912. Muhammadiyah adalah salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia dan organisasi ini menjadi pencetus dari pembaruan Islam di Indonesia. Nama Muhammadiyah sendiri dipilih karena artinya yang secara harfiah adalah orang-orang yang beriman pada Nabi Muhammad. Lalu, penggunaan kata Muhammadiyah sebagai nama organisasi dimaknai untuk dapat menghubungkan ajaran-ajaran serta jejak perjuangan dari Nabi Muhammad. Sedangkan menurut Hajarnawi Hadikusuma, nama Muhammadiyah dapat diartikan sebagai, tujuannya adalah untuk dapat memahami serta mengamalkan Islam sebagai suatu ajaran serta keteladanan Nabi Muhammad, agar dapat menjalani kehidupan di dunia selama yang ia inginkan. Oleh sebab itu, ajaran agama Islam yang murni serta benar dapat menginspirasi kemajuan dari umat Islam maupun masyarakat Indonesia pada umumnya. Latar belakang Muhammadiyah berdiri adalah dari hasil interaksi antara Ahmad Dahlan dengan teman-temannya di Budi Utomo yang tertarik mengenai tema keagamaan. Ide berdirinya Muhammadiyah pun muncul atas usulan dari salah satu santri dari Kiai Dahlan di Quick School Jetis. Di sekolah tersebut, Ahmad Dahlan mengajarkan agama Islam di luar sekolah dan di rumahnya. Melihat hal tersebut, santri tersebut pun mengusulkan agar kegiatan pendidikan yang dilakukan oleh Ahmad Dahlan tidak boleh hanya dilakukan oleh ia sendirian, akan tetapi juga melalui organisasi agar ada kesinambungan usai Ahmad Dahlan meninggal dunia. Berkat usulan-usulan tersebutlah, Ahmad Dahlan akhirnya memiliki gagasan untuk mendirikan Muhammadiyah yang akhirnya mendapatkan banyak dukungan dari berbagai pihak, hingga memiliki banyak anggota yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Maksud dan tujuan dari berdirinya Muhammadiyah. Muhammadiyah memiliki maksud serta tujuan ketika didirikan oleh Ahmad Dahlan. Berikut maksud didirikannya Muhammadiyah. Untuk melakukan penyebaran agama Islam sesuai dengan ajaran dari Nabi Muhammad kepada seluruh penduduk di Hindia Belanda dalam residensi Yogyakarta. Demi memajukan persoalan agama pada anggota-anggotanya, termasuk dalam memajukan pendidikan maupun pembelajaran agama di Hindia Belanda. Untuk memajukan serta menikmati hidup atau way of life selama kehendak agama Islam mencapai akhirnya. Dijelaskan oleh Jarnawi Hadikusuma, bahwa kata-kata tersebut meskipun terdengar sederhana akan tetapi memiliki makna yang luas serta dalam. Artinya bahwa pada masa tersebut, umat Islam di Hindia Belanda lemah serta terbelakang, sebab umat Islam di Hindia Belanda saat itu tidak memahami ajaran Islam yang sebenarnya. Oleh karena itu, Muhammadiyah pun hadir sebagai organisasi yang mengungkapkan maupun menekankan ajaran Islam yang murni kepada para penduduk di Hindia Belanda. Selain itu, Muhammadiyah juga hadir sebagai organisasi yang mendorong umat Islam untuk dapat mempelajari pengetahuan agama Islam secara umum. Ulama yang tergabung dalam organisasi Muhammadiyah pun mencari suasana serta beragam hal menarik untuk mendorong penduduk di Hindia Belanda agar mau belajar dengan cara yang lebih maju. Lalu pada tahun 1985, Undang-Undang Keormasan di Indonesia pun dikeluarkan, sehingga prinsip organisasi Islam pun diganti dengan prinsip Pancasila. Muhammadiyah sendiri memiliki tujuan untuk merubah masyarakat menjadi lebih besar, adil serta makmur dan diridhoi oleh Allah dengan menerapkan ajaran agama Islam. Pada umurnya yang ke-44, Muhammadiyah pun merumuskan tujuan organisasi untuk mengembalikan dasar maupun tujuan Islam pada masyarakat Islam sejati.
Muhammadiyah memiliki kantor pengurus yang mulanya berada di Yogyakarta, sebab saat itu Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah di Kauman, Yogyakarta, dan pemerintah Hindia Belanda pun membatasi gerak organisasi ini. Namun, pada sekitar tahun 1970, Komite Pendidikan, Ekonomi, Kesehatan serta Kesejahteraan dari Muhammadiyah pun pindah kantor ke ibu kota yaitu Jakarta. Struktur dari pimpinan pusat Muhammadiyah sejak tahun 210 hingga 2015 pun terdiri dari 5 penasihat, 1 orang ketua umum yang dibantu oleh 12 ketua lainnya, 1 sekretaris umum dan 2 anggotanya, dan 1 orang bendahara umum serta 1 orang anggotanya. Sementara itu, Muhammadiyah juga memiliki pimpinan wilayah setingkat provinsi, daerah setingkat kabupaten atau kota, cabang setingkat kecamatan, ranting setingkat pedesaan atau kelurahan, dan terakhir pimpinan cabang istimewa untuk Muhammadiyah di luar negeri. Sebagai organisasi yang bergerak di bidang pendidikan, Muhammadiyah telah memiliki beberapa institusi pendidikan yang cukup besar dan tersebar di seluruh wilayah di Indonesia. Mulai dari universitas, sekolah tinggi, institut, politeknik hingga akademi. Muhammadiyah juga tidak hanya fokus pada satu bidang pendidikan saja, akan tetapi menyebar dengan luas mulai dari kesehatan, teknologi, pertanian, hingga agama. Selain pendidikan, Muhammadiyah juga aktif bergerak di bidang sosial maupun kesehatan. Dalam bidang kesehatan, Muhammadiyah memiliki rumah sakit umum dan rumah sakit bersalin, balai kesehatan, balai pengobatan hingga apotek. Sedangkan pada bidang sosial, Muhammadiyah memiliki panti asuhan yatim, panti jompo, balai kesehatan sosial, panti wereda, panti cacat netra, santunan, balai pendidikan dan keterampilan Muhammadiyah, sekolah luar